Saya tahu visi misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban. Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Saya bangga terlahir di Indonesia, sebuah negeri yang sangat kaya raya dan memiliki pemandangan luar biasa nan indah bagaikan surga. Banyak wisatawan asing yang memuji Indonesia, di Pulau Jawa misalnya, di kabupaten atau kota Jepara. Di sana ada Pulau Karimun Jawa yang pantainya begitu indah, menyejukkan. Di Kudus ada Menara Kudus yang sangat fenomenal. Di Demak ada Masjid Demak, tempat di mana Islam tersebar di Indonesia. Ini semua harus kita syukuri. Dan saya sungguh-sungguh bangga menjadi warga negara Indonesia terlahir di bumi Nusantara. Halo kawan-kawan, sahabat Ngopi Sore ngobrol pintar soal restorasi. Pada hari ini kita lanjutkan, dan pada sore hari ini saya ditemani oleh Kakak Charles Mekiansah. Dia adalah calon anggota legislatif DPR RI tentunya dari Partai Nasdem di Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 5. Kita akan ngobrol-ngobrol karena Kakak Charles punya latar belakang yang menarik dan ini perlu kita gali. Ya, baik. Selamat sore, Kakak Charles. Selamat sore, Mas Gantio. Ya, Kakak Charles, ini Anda berbeda dengan caleg-caleg yang lain karena punya latar belakang yang istimewa, yang khusus dan pasti menguasai lapangan, termasuk juga menguasai daerah pemilihan Kakak Charles di Jawa Timur 4 ya. Kakak sebagai seorang jurnalis, latar belakang jurnalis, bisa diceritakan bagaimana Kakak selama ini berkiprah sebagai seorang wartawan dan korelasinya dengan situasi dapil tempat di mana Partai Nasdem menempatkan Kakak di sana. Seperti apa, Kakak? Makasih, Mas Gantio. Sebagai seorang jurnalis, itu mungkin sudah mengalir dalam tubuh saya. Hampir 20 tahun. Saya di media yang alhamdulillah 17 tahun lebih saya di Media Group sampai hari ini. Khususnya di Metro TV. Dan sebelumnya saya juga pernah di grup Jawa Pos. Nah, dalam perjalanan ini memang menyebabkan saya banyak melihat kehidupan ini. Kenapa kemudian Jawa Timur? Jawa Timur memang ketika di Jawa Pos, kemudian dilanjutkan di Metro TV, hampir sebagian karir saya dilalui di Jawa Timur ya.
Ketika di Jawa Pos waktu itu juga? Saya di Jawa Timur liputan juga. Di Jawa Timur, Jawa Timur, khusus di bidang sosial, politik, dan hukum. Nah, masuk kemudian di Metro TV tahun 2001. Saya ingat sekali waktu itu 1 minggu setelah bom Bali pertama. Bom Bali pertama 2001. Harapan saya bisa ikut di peliputan yang semacam itu waktu itu. Sebentar, ketika itu Kakak Charles sudah di Metro TV atau masih di Jawa Pos? Saya di Jawa Pos, tapi sudah lamaran saya sudah diterima oleh Metro TV. Tapi sampai saat kejadian dan beberapa saat, tepatnya sebulan kemudian, baru saya diterima di Metro TV. Dan saya ingat sekali liputan yang sangat dahsyat itu, di mana kompetisi di antara jurnalis secara sehat dilakukan di kampung halamannya Amrozi, di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan gitu loh. Hampir 1,5 bulan jurnalis dari dalam dan luar negeri melakukan peliputan di wilayah itu. Jadi Mas Gantio bisa bayangkan wilayah yang begitu kecil, tapi diubek-ubek wartawan dari lokal mancanegara. Dan mancanegara. Targetnya sama, saat itu ada Amrozi, kakak-kakaknya, keluarganya, dan di mana dia waktu itu tempat dia belajar waktu itu. Di salah satu tempat dia belajar gitu loh. Jadi desa yang kecil itu kita ubek-ubek hampir 2 bulan. Dan ujungnya waktu itu ditemukan yang disebut dengan bom paralon di satu hutan, yang mana kemudian kita semua menjadikan klimaks dari peliputan itu untuk kemudian peliputan itu selesai. Nah, lagi-lagi saya bertanya kepada Kakak sebagai seorang jurnalis yang wilayah liputannya Jawa Timur. Pasti Kakak juga sudah tahu betul ya wilayah di sana. Seperti apa sih Kakak? Jawa Timur ini memang unik, sangat unik, kemudian juga besar ya. Secara wilayah seluruh Indonesia itu paling besar memang Jawa Timur. Penduduknya kedua terbesar setelah Jawa Barat gitu loh. Masyarakatnya juga kita kenal masyarakat Are untuk Surabaya dan Malang. Kemudian Tapal Kuda untuk wilayah Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso. Kemudian Matraman yang kita kenal di wilayah Pantura Barat itu meliputi Lamongan, kemudian juga Gresik sampai ke Bojonegoro dan seterusnya. Nah, dan Madura. Ini memang empat tipe yang sangat spesifik. Jawa Timur, tempat memang yang menurut banyak orang waktu itu sebagai jurnalis adalah candra di muka yang paling ideal. Kenapa itu? Buat jurnalis. Buat jurnalis ya. Karena tipe yang ada di Jakarta ditambah plus bencana alam. Mungkin kalau di Jakarta ada sosial, politik, hukum, keamanan, dan keuangan. Tapi di Jawa Timur ditambah dengan stabilitas dan juga bencana alam. Nah, ditambah lagi kalau kita ingat bagaimana kasus bom Bali 1, bom Bali 2, penangkapan Dr. Azhari sebagai salah satu kreator untuk bom Bali 1 dan 2 itu. Saya lupa dulu penangkapan Dr. Azhari di Jawa Timur. Dr. Azhari itu ditangkap di Kota Batu. Waktu itu masih menyatu dengan Kota Malang. Nah, kemudian dipisah, ada Kota Batu dan Kota Malang gitu loh. Nah, itu memang etape-etape yang sangat kuat peliputan-peliputan yang dilakukan di sana, sehingga hampir dinyatakan mereka-mereka yang pernah mengalami di masa-masa seperti itu, ketika mereka pindah kemanapun, termasuk ke Jakarta, ke Medan ataupun Makassar, mereka akan lebih terbiasa karena memang palagan-palagannya mereka hadapi dengan langsung real di depan mata mereka. Kakak Charles juga ketika di Metro TV pernah menjadi kepala biro di Jawa Timur. Nah, ada peristiwa menarik apa yang Kakak temui di sana ketika Kakak menjabat posisi itu? Peristiwa yang paling fenomenal tetap yang kita rasakan sampai hari ini adalah tahun 2006. Ketika pertama kali yang namanya lumpur lapindo itu istilahnya mengeluarkan lumpur yang tidak terkendali itu. Saya ingat sekali waktu itu masyarakat di sekitaran Sidoarjo tuh
tulangan dan sebagainya itu bilang begini, Mas Charles ini 2-3 hari akan selesai. Itu harapan yang ada di masyarakat. Tapi kita lihat kemudian bagaimana kemudian satu desa, satu kecamatan, sampai akhirnya 4 kecamatan menjadi imbas dari lumpur lapindo itu, yang kemudian oleh pemerintahan di zaman Pak SBY dinyatakan sebagai bencana nasional. Itu benar-benar, Mas Gantio, memisahkan tidak hanya lingkungan, tapi memisahkan keluarga, memisahkan kehidupan sosial, bahkan juga kehidupan ekonomi. Dan efeknya waktu itu memang yang kita rasakan sampai hari ini, itu memang Sidoarjo menjadi kota yang dalam tanda kutip kota mati. Saya ingat sekali bagaimana efeknya juga kemudian terjadi buat yang namanya perumahan-perumahan di sana, dijual berapapun dengan harga miring sekalipun, nggak laku. Bahkan kita juga dengar bahwa isunya waktu itu, ini tinggal nunggu waktu nih, amblas ke bawah dan segala macam. Nah, itu yang kemudian mimpi-mimpi buruk yang dihadapi oleh warga Jawa Timur. Itu yang paling membekas bagi seorang jurnalis yang pernah hidup di sana gitu loh. Bagaimana kita melihat satu keluarga yang masih punya harapan bisa hidup di Sidoarjo, tiba-tiba mereka harus pindah ke perumahan yang mencerabut mereka dari itu semua. Nah, ini yang kita lihat. Fenomena lainnya bahwa bencana, kemudian juga soal benturan-benturan kemasyarakatan. Kalau kita lihat di Madura, kita pernah dengar kasus bagaimana aliran tertentu berbenturan dengan yang sudah mainstream dan segala macam. Itu terjadi, Mas Gantio. Ini yang kemudian membuat siapapun jurnalis yang pernah hidup di sana itu akan ada kedewasaan secara literatur maupun secara lapangan, Mas Gantio. Kemudian apa sih yang melatar belakangi Kakak Charles terjun ke dunia pers, ke dunia media? Apa sih sebenarnya? Sebelum akhirnya ke dunia politik yang sebenarnya juga ada korelasinya juga. Beda-beda beda-beda itu ya. Saya melihat memang waktu itu secara ideal, saya produk dilahirkan setelah reformasi selesai. 98 saya menghadapinya. Waktu itu kebebasan pers menjadi salah satu dahaga yang memang benar-benar ingin dirasakan. Kita ingin menggambarkan masyarakat secara apa adanya. Kita berharap setelah kita gambarkan ada perubahan. Ada kemudian gerakan yang dilakukan baik stakeholder maupun pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang kita kenal sebagai LSM. Itu keinginan kita awalnya, Pak. Kenapa kemudian saya ingin menjadi seorang jurnalis. Dan kemudian perjalanan berikutnya Kakak Charles juga berkiprah di dunia politik. Kalau tidak salah catat, Kakak Charles kan juga ikut memelopori gitu ya, berdirinya Ormas Nasional Demokrat ya. Betul. Nah, ini bisa ceritakan juga Kakak, dari seorang jurnalis akhirnya jadi menjadi seorang aktivis masyarakat, ikut mendirikan Ormas Nasional Demokrat. Bisa diceritakan seperti apa gitu? Bagaimanapun juga ini kesempatan yang memang tidak mungkin dilalui oleh semua orang. Tapi harus diakui Bapak Haji Surya Dharma Paloh sebagai owner Media Group, sebagai owner dari Metro TV, dan juga orang yang mempelopori berdirinya Nasional Demokrat yang kemudian dilanjutkan dengan Partai Nasdem itulah orang yang sangat menginspirasi. Beliau tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi juga memberikan tantangan, memberikan kesempatan, dan kemudian kita harus membuktikan. Sehingga saya bilang bahwa saya melihat Pak Surya Paloh memberikan jalan itu, memberikan kendaraan. Tapi siapa-siapa yang kemudian komitmen dengan semangat restorasi tadi, maka di setiap terminal atau setiap stasiun pun dia nggak akan turun, tapi tetap ikut dalam gerbong itu gitu loh. Sisi konsistensi, sisi komitmen dan sebagainya itu yang diajarkan oleh Pak Surya Paloh. Nggak instan lah gitu loh beliau. Kalau kemudian Kakak Charles terjun ke dunia politik yang latar belakangnya dibekali dengan ilmu jurnalistik, dunia kewartawanan, sebenarnya ada masalah apa atas negeri ini menurut pandangan Kakak Charles? Sehingga Kakak ini
pilihan gua ini udah nggak keliru nih. Apa? Ada persoalan apa di negeri ini menurut Kakak Charles? Hampir 20 tahun saya merasakan sebagai jurnalis, memang kita hanya bisa menawarkan. Ya. Baik itu sifatnya editorial yang disampaikan pimpinan dari atas maupun berita-berita yang menjadi karya kita. Tapi sekali lagi itu ada batasnya. Pada titik itu kemudian setelah saya menyelesaikan, ada yang bilang kalau saya salah nanti di koran redaktur eksekutif atau di Metro di TV itu adalah seorang eksekutif produser, itu adalah jabatan karir. Selebihnya itu adalah politik. Nah, saya melalui itu semua dari bawah, Pak, dari seorang reporter sampai kemudian menjadi manajer peliputan di Metro TV. Saya melihat cebur kita ke politik tidak lebih dan tidak kurang bahwa ini harus diperjuangkan. Sebagai seorang legislator, saya punya keleluasaan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini, tidak hanya sekedar menawarkan, tapi mengawalnya dari menyerap, kemudian memilah mana yang bisa diperjuangkan, mana yang tidak, untuk kemudian yang kita perjuangkan sampai habis. Baik bentuknya menjadi undang-undang maupun sistem budgeting yang menguntungkan konstituen yang kita berikan. Jadi posisi proaktif itu yang kemudian hari ini saya sebagai jurnalis kemarin dan sekarang itu belum bisa saya lakukan kalau saya kemudian jadi seorang legislator. Ya, kalau disimpulkan dari apa yang Kakak Charles tadi ungkapkan, sebenarnya kan ada masalah gitu ya, ada masalah terhadap bangsa ini gitu ya. Tetapi kemudian Kakak menjadi seorang politikus, kemudian apa yang harus dilakukan? Ada persoalan apa yang harus dibenahi? Tetapi rasanya ini nggak afdol kalau kita nggak minum kopi dulu. Oke. Ya, teman-teman, sahabat, ngopi sore, ngobrol pintar soal restorasi bersama dengan Kakak Charles Meikiansah akan kita lanjutkan setelah saya dan Kakak Charles menikmati kopi yang rasanya luar biasa ini. Saya tahu visi misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban. Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Salah satu elemen ekonomi kreatif dari 16 subsektor itu adalah musik. Industri musik Indonesia hari ini dianggap kolaps. Karena industri musik Indonesia hanya berdiri tegak di Jakarta. Tetapi di 34 provinsi lainnya sangat lemah. Oleh karena itu perjuangan saya hari ini dan saya sudah laksanakan sejak 3 tahun yang lalu adalah menghidupkan kantong-kantong kesenian, khususnya seni musik di seluruh wilayah Indonesia. Mereka harus hidup sama kuatnya dengan para seniman yang ada di Jakarta. Jika 34 provinsi, industri musiknya hidup sama kuatnya, maka insya Allah ini menjadi pilar-pilar yang mengokohkan berdirinya industri musik di Indonesia semakin berjaya. Jangankan bersaing sama Korea, bahkan bersaing sama Amerika dan Eropa sekalipun kita sanggup. Ngopi sore, ngobrol pintar soal restorasi bersama dengan Kakak Charles Meikiansah. Kita lanjutkan. Kakak Charles,
pertanyaan saya tadi yang terakhir sebelum saya menikmati kopi yang nikmat ini. Saya tadi bertanya, kira-kira Kakak ya punya latar belakang sebagai jurnalis dan kemudian berkiprah di dunia politik, pastinya tahu ada masalah apa sih yang sekarang ini dihadapi oleh bangsa kita. Misalnya soal ekonomi, soal budaya, soal politik, soal pluralisme kebangsaan yang sepertinya juga ini belum selesai loh Kakak. Saya merasakan itu, pastinya Kakak juga merasakan. Apalagi berkiprah di Metro TV dan juga Partai Nasdem yang sangat peduli dengan hal-hal seperti itu. Kira-kira ada masalah apa Kakak? Yang mau tidak mau Kakak harus juga perjuangkan sebagai anggota legislatif nanti kalau terpilih. 2040 atau 2045 diprediksikan Indonesia akan menjadi salah satu negara besar. Mungkin tidak hanya the big five, tapi mungkin the big three kali mungkin. Nah, hari ini sebenarnya kita sedang ada sedikit memutar waktu kembali. Ketika pendiri-pendiri bangsa ini sudah menyelesaikan banyak perbedaan. Ketika Pak Karno dengan wakil-wakil daerah, dengan wakil-wakil organisasi keagamaan, dan seluruh mereka berkumpul untuk menyatakan merdeka, sebenarnya banyak hal yang sudah selesai. Tapi hari ini ada yang berupaya kembali memutar itu. Bicara soal bagaimana politik aliran yang kita akui dari beberapa hasil penelitian maupun survei-survei terakhir, ini terjadi peningkatan. Dan yang cukup membuat kita agak prihatin, itu juga tumbuh secara subur di daerah-daerah perkotaan. Kita malah melihat itu ada di kota Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lain, Makassar, bahwa hal semacam itu tumbuh. Bagi saya, itu masalah yang sangat serius menurut saya. Tidak bicara soal kita akan menjadi the big five atau the big three, tapi ketika masalah kebangsaan ini tidak selesai, maka kita tidak mungkin mencapai itu. Harus kembali duduk elemen-elemen bangsa ini dengan segala kelapangan hatinya, dengan segala perbedaan politiknya untuk menyatakan Indonesia yang satu, berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang hari ini menjadi ujian kita. Kita berharap kejadian Amerika melalui perang saudara dan segala macam, saya berharap itu tidak terjadi di Republik ini. Tapi bagaimana kemudian generasi tua memberikan estafet kepada generasi penerusnya ini, itu menyatakan, nak boleh terjadi perbedaan, tapi bicara soal kebangsaan, bicara soal agama, bicara soal suku dan lain-lain, bahasa, ini harus selesai. Saya mengalami Pak Gantio. Hari ini ketika di dapil saya di Jember dan Lumajang, ada yang menyatakan begini, hey, pilih hanya orang-orang yang Jember asli. Saya bilang, saya tantang mereka, apa yang dimaksud dengan Jember asli? Menurut saya, orang Jember adalah orang yang bukan hanya sekedar dilahirkan di Jember, dibesarkan di Jember, tapi adalah orang yang memikirkan bagaimana Jember ke depan menjadi lebih baik. Menurut saya itu yang lebih arif dibandingkan sekedar gua lahir, gua besar, gua makan minum di Jember. Itu tidak cukup menurut saya. Nah, ini menurut saya sekarang hal-hal yang sedang krusial yang sedang kita hadapi, masalah benturan budaya tadi itu loh. Dan ini harus selesai, Mas Gantio. Perbedaan apapun menjelang 17 April, ujung-ujungnya kalau ini tidak selesai, menurut saya itu membahayakan. Bukan soal hanya soal Big Three atau Five dan segalanya, tapi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tantangan, Mas. Jadi di Jawa Timur tempat dapil Kakak Charles itu ternyata juga belum selesai ya soal persoalan begini ya. Yang muncul juga hal-hal yang semacam itu. Saya jawab kemudian, kalau saya hari ini bicara soal pemberdayaan ekonomi, kalau saya hari ini berpikir bagaimana peningkatan SDM, sebagai contoh begini, hasil BPS yang kemarin tahun 2018, itu Jember adalah 200.000 lebih orang yang masih buta huruf. Kemudian dengan kematian ibu dengan anak yang paling tinggi. Saya bilang ini masalah kita loh.
ini bukan masalah sekedar pemerintah, ini bukan sekedar orang yang mau jadi caleg, tapi masalah kita. Siapa kita? Kita orang yang mau memikirkan Jember. Bukan sekedar penduduk asli atau tidak, saya bilang gitu loh. Nah, ini yang terjadi, Mas Gantio. Dan menurut saya ini esensial. Kalau kemudian kita masih bermain di wilayah-wilayah semacam itu, saya pikir kita bisa mundur lagi. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi bisa 10 sampai 30 tahun kita mundur lagi, Mas Gantio. Ya, berarti keberadaan Kakak Charles di Dapil 4 ini itu betul-betul menguntungkan lah buat Dapil ini ya. Mudah-mudahan, Mas. Ya. Mudah-mudahan. Nah, kemudian ada persoalan apa lagi di Jember dan Lumajang? Ini kan Jember dan Lumajang ini unik ini. Kira-kira keunikan seperti apa lagi sih? Dan sekaligus ini tantangan plus juga peluang gitu. Saya melihat awalnya saya harus buka dulu bahwa dua wilayah ini, Jember dan Lumajang, adalah wilayah yang sebenarnya luar biasa bagus ya, Pak. Dari sisi pariwisata, dari sisi pertanian, dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di situ terjadi luar biasa. Pertanian terbaik salah satunya ada di Jember dan Lumajang. Pariwisata terbaik, gunung tertinggi di Jawa itu adanya di Gunung Semeru, Mas. Itu di Lumajang. Dia punya konsep yang disebut dengan wisata B29. Saya bilang ini wisata yang sangat bagus. Kenapa kemudian ini orang nggak tahu? Apa yang salah? Belum lagi yang namanya danau yang disebut orang-orang itu. Sebentar, saya juga nggak tahu tuh. B29 itu apa itu sesungguhnya? Jadi B29 itu, Mas Gantio, itu kawasan di wilayah Gunung Semeru yang sebenarnya memang tidak hanya wilayah Lumajang. Gunung ini kan yang namanya Semeru ini ada wilayah Lumajang, Probolinggo, Malang, dan seterusnya. Tapi sebenarnya memulai pendakian, memulai wisata untuk Gunung Semeru itu mulai dari B29 yang ada di wilayah Lumajang. Tapi saya tanya beberapa generasi muda, Anda kenal baik nggak dengan B29 daerah wisata? Mereka bilang tidak. Nah, tantangan wisata, prospek wisata, pertanian dan universitas, salah satu universitas yang terbanyak di Jawa Timur selain di Surabaya dan di Malang itu adalah di Jember, Mas. Itu ada sekitar 40.000 lebih mahasiswa yang ada di Jember saja, belum Lumajang. Artinya potensinya kuat. Tinggal bagaimana kemudian, ayo dong pemerintahannya, kemudian legislatornya, kemudian kelompok-kelompok masyarakatnya harus menyatu. Nggak boleh nih ada satu pahlawan. Nggak boleh kemudian orang bermain one man show. Ini harus ada kebersamaan dan melink ke pusat. Nah, ini tugas kemudian bagi seorang legislator yang ada dari Dapil Jember dan Lumajang untuk memperjuangkan hal semacam ini. Nah, ini yang saya melihat mungkin sudah diperjuangkan oleh para legislator sebelumnya, tapi memang masih banyak, Pak Gantio, yang bisa bisa dilakukan gitu, Pak Gantio. Kemudian Kakak Charles ketika terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi atau berkampanye, saya sih nggak enak ngomong berkampanye, kayaknya berkampanye itu menjual diri ya, artinya berusaha, kalau saya lebih senang mengatakan berusaha mendapatkan masukan gitu ya dari masyarakat di sana berkaitan dengan daerahnya. Setelah terjun ke lapangan, apa yang Kakak temui di lapangan? Mas Gantio, sejujurnya saya sedang bersungguh-sungguh nih untuk menjadi bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang anggota DPR gitu. Mazhab saya itu adalah saya harus tahu masyarakat saya. Hari ini dari hampir 1 tahun saya turun, saya sudah turun di hampir 500 lebih titik, Mas Gantio. Dari 31 kecamatan yang ada di Jember dan 21 kecamatan yang ada di Lumajang, hampir setiap dusun sudah saya turun. Daerah Baban yang merupakan paling ujung di selatan, daerah perkebunan yang ada di utara, maupun di wilayah-wilayah yang ada di Lumajang, yang ada di wilayah Senduro, yang mana akulturasi budaya udah ada antara Islam dengan Hindu dan rukun. Kita turun, Mas. Kita mencium, kita melihat, kita mendengar apa yang mereka inginkan. Ujungnya saya melihat bahwa
apapun itu, seorang caleg harus paham tentang wilayahnya. Apapun itu, seorang caleg harus paham dan kemudian apa yang kita harus bisa perjuangkan. Mana yang bisa kita perjuangkan, mana yang kita harus juga bilang, Bu, Pak, ini bukan wilayah saya, tapi mungkin bisa saya sampaikan kepada stakeholder yang lain, pada bupati, pada gubernur, atau kepada kementerian yang ada di Jakarta. Tugas-tugas yang semacam itu tidak ada kata lain. Saya kalau boleh pakai kata Pak Jokowi adalah istilah belusukan, Mas. Kita turun kepada mereka. Hampir satu hari itu antara 12 sampai 15 titik, Mas. Kami turun, Mas. Biasanya teknisnya bagaimana kok bisa sampai 12 sampai 15 titik. Kecamatan di Jember misalnya 31. Saya turun di satu kecamatan misalnya Silo. Silo saya akan turun dari yang paling tinggi di Garahan, kemudian saya turun di Harjomulyo, saya turun juga di wilayah Baban, saya turun di kecamatannya sendiri di Silo dan seterusnya. Besok saya di Sumber Baru, saya turun di Karangbayat, saya turun di di desa-desa yang lain, dan itu yang kita lakukan. Jadi kita turun gitu, Mas. Kemudian bagaimana respon masyarakat atau respon konstituen? Karena bukan tidak mungkin. Ini kan suara yang berkembang ini selalu nyinyir mulu sama caleg. Alah, caleg ini karena butuh suara gue nih, lu turun. Sebenarnya bagaimana respon masyarakat? Saya memang punya tagline tentang tiada dusta di antara kita, Mas. Itu saya bilang gini, Anda pernah sering merasa dan mengeluh kepada caleg-caleg yang muncul bahwa seperti mendorong mobil mogok, kata mereka, kan bahasanya gitu. Ntar dulu, saya bilang, apa itu asumsi mobil mogok? Mobil mogok yang didorong itu dia kalau di barat kan adalah kita. Anda dorong kemudian kami lari begitu saja. Itu memang kami celaka, saya bilang. Tapi jangan-jangan sebelum mobil itu didorong sudah ada transaksi, saya bilang gitu loh. Gue mau dorong nih mobil, tapi lo mau kasih gue berapa gitu loh. 10.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya. Loh, kalau itu yang terjadi, itu namanya politik transaksional, saya bilang gitu loh. Tapi kalau kemudian bukan itu yang kita lakukan, tapi kemudian kita berpikir, apa ini? Daerah ini perlu pemberdayaan apa? Ekonomikah, pertaniankah, atau kredit usahakah dan lain-lain. Nah, pada satu titik saya bilang misalnya sama pedagang kaki lima, oke, kita bantu Anda. Anda harus bikin asosiasi. Dan asosiasi itu kita hubungkan dengan beberapa bank sehingga Anda bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Alhamdulillah, Mas Gantio, itu sekarang terjadi. Pedagang kaki lima. Tapi kalau Anda kemudian kena penertiban dari pedagang kaki dari Trantip dan lain-lain, ayo dong, kita harus duduk, keindahan kota juga harus kita rawat dan segala macam gitu loh. Jadi saya memang prinsip saya dalam, kalau tadi Mas Gantio bahasanya kampanye, kalau dalam bahasa saya adalah memperkenalkan diri. Saya bilang tidak dusta di antara kita. Kita bentuk nih keluarga Haji Charles Mekiansa, dan alhamdulillah Mas Gantio, keluarga Haji Charles Mekiansa ini sekarang ini dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai saya mengambil sekitar hampir 6.000 TPS dari 7.000 TPS di Jember, dan hampir 1.000 dari 3.000 lebih TPS di Lumajang. Itu sudah ada orang kita, Mas. Jadi mereka adalah agent kita. Sampai saya bilang begini, kalau Allah mengizinkan 17 April kita menang, dan biasanya kan butuh waktu 2 minggu kemudian KPU Pusat akan mengumumkan, maka 1 Mei 2019 kerja-kerja politik dalam hal ini bukan lagi mencari suara, tapi pemberdayaan dan lain-lain harus kita lakukan. Dan itu hope bagi mereka, itu harapan. Dan itu yang saya lakukan, Mas Gantio, saya perlu sampaikan adalah saya lakukan hampir setahun ini. Capek, Mas Gantio. Kalau dilihat dari sisi waktu dan tenaga, capek. Tapi di ujung malam biasanya saya merasakan, saya bisa ketemu ya sama mereka semuanya. Berarti saya termasuk manusia yang beruntung, bisa ketemu, bisa merasakan, bisa mendengar, dan apa yang kemudian bisa kita lakukan, kita bilang. Yang tidak bisa kita lakukan pun kita bilang gitu loh, Mas. Nggak mungkin saya kalau ini. Dan seterusnya, Mas. Baik. Luar biasa ini. Wow, Kakak Charles ini kita berjuang untuk duduk di DPR ya. Tapi nanti saya akan bertanya lebih lanjut soal itu. Baik, sahabat, kawan-kawan,
Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Soal Restorasi akan kita lanjutkan. Masih bersama dengan Kakak Charles. Dan izinkan saya untuk lagi-lagi menikmati kopi lagi luar biasa ini. Saya tahu visi misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban. Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku. Dari sekian negara konflik yang menjadi peliputan kami, Gaza, Palestina, Mesir, Yaman, Afghanistan, Rohingya, dan juga Marawi, ISIS di Filipina Selatan. Di Indonesia sendiri OPM dan konflik di Aceh. Mungkin di Aceh yang cukup membekas. Menjadi jurnalis, menjadi saksi mata dari serangkaian peristiwa bagaimana perjuangan masyarakat Aceh dari masa-masa mereka konflik dan kemudian 26 Desember 2004. Tsunami meluluhlantakan Aceh, lebih dari 200 jiwa melayang. Tetapi sampai saat ini hanya satu-satunya daerah dari sekian banyak negara konflik yang saya datangi atau saya liput, mereka mampu bertahan dan mampu melakukan rekonstruksi ataupun pembangunan kembali daerah Aceh yang sebelumnya telah diluluhlantakan oleh konflik dan juga tsunami. Masyarakat Aceh tidak pernah menyerah dan selalu bangkit dari berbagai peristiwa yang melanda mereka. Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Soal Restorasi bersama dengan Kakak Haji Charles Mekiansyah. Kita lanjutkan. Maaf, tadi saya di awal lupa menyebut status kakak sebagai Haji. Ini soalnya memang agak aneh juga menurut saya ya. Yeah. Ada Charles Mekiansyah. Ini kalau lihat Charlesnya ini kayaknya nggak layak nih bergelar haji. Ternyata Anda ini bergelar haji. Ini bisa diceritakan dulu dong, kakak, gimana ceritanya? Ya Mas Gantio, nama Charles ini kan ya di kalangan santri dan di kalangan masyarakat Jember dan Lumajang ini kan seringkali jadi pertanyaan. Ya. Penjelasan palsu gitu ya. Ini jangan-jangan baru masuk Islam atau mualaf dan atau pura-pura Islam lah dan seterusnya. Saya bilang gini, saya ini kelahiran tahun 70-an. Saya bilangin, bapak saya orang Minang, ibu Cirebon, saya bilang. Nah, orang Minang ini kan nama-nama barat ini kan selalu kan. Dan 73 itu kan kita kenal ada bintang film yang sangat terkenal saat itu, Charles Bronson. Jadi saya ingat banget bapak dan ibu saya tuh nonton film Charles Bronson. Tokoh yang menurut almarhum bapak saya orangnya tidak terlalu banyak tingkah, tapi bicara soal keadilan, bicara soal angkara murka yang dilakukan oleh siapapun dilawan. Nah, semangatnya seperti itu tuh. Jadi dia pengen ngasih nama saya Charles sebelum kemudian diazankan dan dikomatkan. Dia pengen anaknya seperti itu. Dan itu yang saya sampaikan kepada publik di Jember dan Lumajang. Jadi kalau saya ditanya Muslim atau tidak, ya saya bilang saya memang lahir dari keluarga Muslim dan lain-lain. Sehingga isu-isu yang kecil-kecil tapi perlu tangkal kita udah selesai itu Mas, kayak gitu Mas. Iya, karena bukan tidak mungkin ada juga calon pemilih yang beranggapan ini jangan-jangan Haji Charles ini dalam rangka
pileg aja. Nah, betul Mas. Itu terjadi juga Mas. Terjadi Mas. Ya, sekarang kita coba Kakak Haji Charles ungkapkan lagi tentang potensi yang ada di dapil Kakak, ya, seperti apa, ya, apalagi ini kan Jawa Timur, ini Nasdem ini kan juga penetrasinya luar biasa. Tempo hari ada 38 truk bantuan dari masyarakat Jawa Timur yang ternyata solidaritasnya luar biasa untuk membantu saudara-saudara yang ada di Banten dan juga Lampung yang tempo hari terkena musibah tsunami. Gimana nih? Saya ingat sekali Pak Surya beberapa saat yang lalu ke Jember untuk mengumpulkan kader-kadernya seluruh tapal kuda di Jember. Pesan beliau yang sangat kuat adalah politik dalam harmoni. Ini memang kata-kata yang mudah, tapi perlu wise, perlu bijak ketika di lapangan. Artinya Pak Surya ingin menggambarkan, ayolah, mari membesarkan partai ini. Semua caleg punya hak untuk menang, tapi semua caleg juga tidak boleh memakan caleg internal. Harus dicari potensi-potensi suara yang memang sangat besar, Mas Gantio, untuk Jember dan Lumajang. 8 kursi, Mas. Dari 8 kursi, catatan 2014 lalu, Nasdem sudah punya 1 kursi. Asumsinya, kalau kemudian semua caleg bekerja keras, tidak punya peluang bahwa Nasdem bisa lebih dari 1 kursi, alias 2 kursi. Tapi memang effort ini harus semua, baik dari calonnya maupun dari struktur. Saya melihat struktur maupun calon sudah melakukan itu. Sehingga baik yang di tingkat 2, tingkat 1 maupun kami yang calon legislator dari DPR RI ini punya kemungkinan potensi ini tidak hanya 1 kursi seperti 2014. Tapi untuk mencapai 2 kursi memang perjuangan yang tidak mudah. Tapi menurut Kakak Charles, ini kan Partai Nasdem ini sudah berkomitmen untuk menang 3 besar, ya, minimal 100 kursi. Dan itu menurut Kakak Charles realistis atau terlalu bombastis? Dan kalau terlalu bombastis, kira-kira kemudian apa yang harus dilakukan, khususnya di Jawa Timur, dapil tempat Kakak? Jawa Timur itu kan ada 11 dapil. Ya. Memang dapil-dapil yang memungkinkan untuk 2 kursi itu adalah dapil-dapil yang spesifiknya memang itu adalah tapal kuda. Probolinggo dengan Pasuruan, di situ kita kenal Kiai Haji Hasan Aminuddin dengan beberapa calon lainnya. Lalu Jember dan Lumajang, ada saya, ada Pak Rohim, ada Latifa, ada Imelda Soraya, ada Ferli Putra, dan lain-lain, Mas Yudi Hartono, itu punya kemungkinan untuk tidak mendulang 1 kursi saja. Asumsi yang diberikan dan target yang diberikan oleh partai melalui Ketua Umum menyampaikan bahwa 3 besar, saya pikir ini ada jalannya, Pak. Asal kemudian dapil Jawa Timur, setidaknya seluruh dapil yang 11 ini tidak boleh kosong. Tinggal nunggu 11 dapil ya, 11 dapil Timur, ya. Tinggal nunggu beberapa dapil, mungkin dapil di Tapal Kuda itu dapilnya Pak Hasan Aminuddin, Probolinggo dan Pasuruan, dan dapil Malang Raya ataupun dapil yang disebut dengan Jember Lumajang ini bisa maksimal. Ya. Maka target itu bisa tercapai. Oke. Seperti yang tadi Kakak ungkapkan, bahwa untuk ini kan harus kerja keras, kerja serius, ya. Kemudian apa program yang sudah Kakak siapkan untuk memajukan daerah sana? Saya memang setahun terakhir ini sudah melakukan apa yang disebut dengan pemberdayaan ekonomi. Pasar murah kita sudah lakukan. Tapi efek dari pasar murah itu baru membuka pintu, Mas. Maka kita punya program kemarin namanya bedah toko. Bedah toko. Jadi toko-toko kecil masyarakat itu ada hampir hari ini sekitar 250 toko. Se-Jember dan Lumajang sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan. Itu program yang juga baik gitu loh. Kemudian program beasiswa dan lain-lain. Artinya apa? Ekonomi dengan peningkatan SDM itu adalah sesuatu yang tidak boleh disaling dipisahkan. 2 program itu yang sekarang kami lakukan, Mas. Dan itu
saya juga bilang selain 2 program tadi adalah soal lingkungan hidup. Nah, kalau saya bilang lingkungan hidup, hari ini saya sudah menyiapkan hampir 40.000 bibit. Oh, lewat program Nasdem Menanam itu ya? Nah, kita akan membagikan kepada seluruh masyarakat di Jember dan Lumajang. Mau nanam apa? Mau nanam buah-buahan, ada duren, ada kelengkeng, ada tanaman yang sejenis buah-buahan yang lain, atau mau tanaman tebangan. Tebangan ini kan kayak mahoni, jati dan lain-lain. Nah, ini kita akan luncurkan insya Allah Mas Gantio pada bulan akhir Februari dan awal Maret. Itu kita akan bagikan ke seluruh masyarakat. Itu dibagikan kepada masyarakat yang berprofesi atau bermata pencarian sebagai apa? Masyarakat biasa atau juga petani? Masyarakat biasa kan bisa menggunakan lingkungan di depan rumah mereka. Jadi saya kemarin mempelajari bagaimana pohon kelengkeng itu, Mas Gantio, itu cukup lahan 1x1. Itu kalau udah berbuah dalam 2-3 tahun tuh sudah bisa berbuah. Kalau durian nggak bisa, Mas. Itu memang harus lahan yang lebih besar gitu loh. Nangka pun kayak begitu. Nah, tapi tanaman-tanaman yang sejenis semacam itu bisa. Nah, kemudian kita upayakan wilayah-wilayah yang selama ini memang tandus, tidak terlantar lah, bukan tandus, kita juga tanami. Dan itu memang kerjasama harus antara masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengurus wilayah setempat. Dan itu kita lakukan, Mas. Sudah terdata mereka semua. Iya, tentunya kita berharap Nasdem betul-betul nanti menang ya, menjadi 3 besar. Amin, amin, Mas. Ya, saya pikir harus bisa itu ya. Kemudian bayangan Kakak Charles jika Partai Nasdem dapat kursi minimal 100 dan 1 di antara 100 itu adalah Kakak Charles di sana. Kemudian bayangan Anda Indonesia ke depan dan khususnya Jawa Timur di dapil 4 yaitu Jember dan Lumajang itu seperti apa? Dari ya, ini indikatornya dari apa yang Kakak Charles tadi sudah ungkapkan. Kira-kira seperti apa sih? Yang pertama, cita-cita 2024 itu bahwa kita menjadi negara yang besar, itu akan menjadi sebuah kenyataan, Mas. Sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Artinya Nasdem berkontribusi besar di sana. Pemberdayaan ekonomi dan kemudian peningkatan sumber daya manusia, itu yang akan saya perjuangkan, Mas. Secara skop kecil kembali ke dapil, maka itu yang kemudian saya ingin tularkan. Karena itulah awal orang mau sukses gitu loh, Mas. Selain budaya. Budaya bekerja keras, budaya nggak iri lihat orang lain, sukses dan lain-lain, itu yang kemudian kita harus belajar gitu loh. Sehingga memang keteladanan menjadi penting. Saya bilang sama orang-orang itu, kalau kita diizinkan menang 17 April 2019 nanti, saya bilang di dapil, maka 1 Mei 2019 kerja-kerja politik yang kita lakukan sebelumnya harus menjadi kerja-kerja pemberdayaan. Kerja-kerja pemberdayaan ini bagi saya adalah sesuatu yang akan tidak pernah berakhir. Kita akan melakukan start, finish, tapi akan ada start lagi. Karena generasinya terus bertambah dan orangnya terus bertambah. Saya berharap kalau Nasdem bisa masuk dalam 3 besar, ya harus bisa. Cita-cita besar itu harus tercapai. Dan seluruh caleg yang kemudian jadi anggota DPR RI harus bekerja keras untuk itu. Ketika mereka tidak mau bekerja keras, memperjuangkan undang-undang yang punya keberpihakan kepada masyarakat, ketika tidak ada budgeting yang baik untuk masyarakat, harusnya dia sudah, kalau dalam bahasanya Pak Surya ke kita semua adalah melakukan harakiri politik. Berarti gue nggak cocok di politik nih. Dan gue tidak perlu lagi untuk ikut di etapa berikutnya. Politik adalah sebuah proses. Dan bagi saya adalah meyakini proses untuk kemudian berhasil atau tidak. Bahwa ada orang yang menyatakan main di tikungan terakhir, itu bukan Nasdem. Nasdem mempercayai sebuah proses, dan proses di ujungnya itu adalah berhasil atau tidak. Karena kemudian berhasil atau tidak, kemudian kita serahkan pada yang di atas. Jadi saya punya prinsip bahwa berproses dalam Nasdem itu jadi sangat penting. Iya. Pertanyaan orang bodoh, pertanyaan orang awam. Itu realistis tidak? Itu dilakukan oleh Partai Nasdem
oleh Kakak Charles ketika masyarakat sudah menganggap bahwa UUD ujung-ujungnya duit itu di atas segala-galanya. Ini gimana nih? Saya pikir semangat partai ini ketika didirikan adalah itu. Bukan kita sedang menabrak semua hal. Tapi yang kita tabrak adalah sifat ingin sukses tanpa bekerja, sifat iri terhadap orang yang sukses, sifat memusuhi orang yang berbeda secara pandangan, suku, dan lain-lain. Saya pikir perjuangan memang harus itu dilakukan, Mas. Kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi? Karena generasi ini harus segera dimulai hal kayak gitu. Bukan nggak ada nilai baik, Mas, di Republik ini. Tapi nilai-nilai yang tadi menurut saya instan, itu harus kita buang gitu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak Nasdem, siapa lagi? Betul. Dan saya punya keyakinan Nasdem yang didirikan Pak Surya Paloh itu melakukan itu, Mas. Sehingga ketika siapapun yang terjun politik di Nasdem, semangat restorasi itu yang ada. Kalau enggak, sama juga dengan, ya bukan bilang yang lain ya, ya nggak ada bedanya kemudian dengan respon masyarakat di sana seperti apa sih? Jangan-jangan apa yang Kakak ungkapkan ini masih barang asing gitu di mata mereka? Ini butuh ini memang, Mas. Butuh semuanya. Butuh waktu, butuh tenaga. Dan yang saya yakin masih punya keyakinan bahwa mereka punya hati. Oke, budaya pragmatisme itu ada. Hasil survei terakhir di Jawa Timur, khususnya di Jember dan Lumajang, politik uang mereka istilahnya memaklumi. Kalau untuk Jember itu hampir 40%. Bahkan kalau di Lumajang itu 80%, Mas. Memaklumi. Oh, memaklumi. Memaklumi politik uang itu. Yang tadi saya bilang kemudian orang mengambil di ujung. Tapi calon-calon Nasdem hari ini sudah bergerak, Mas, untuk tidak hanya sekedar berapa satu suara dan segala macam. Hari ini kita sudah melakukan deal-deal yang menurut beberapa orang memang asing. Bahkan beberapa kali sejujurnya terhadap tim-tim yang tadi saya bilang sampai tingkat itu, saya bongkar pasang, Mas. Dan bongkar pasang itu bukan hanya satu kali, kadang-kadang 2 kali, 3 kali. Tapi kita ada kepuasan ketika yang keempat klek, cocok, kunci. Gitu, Mas. Dan ini yang menurut saya bayangan Republik ke depan ini memang harusnya siapapun dari skrup yang paling kecil pun harus melakukan itu. Saya pikir memang belum ada indikator kemudian bilang, oh ini bakal gagal. Tapi saya punya optimisme, setidaknya kita mulai, saya dari dapil saya sendiri gitu, Mas. Oke. Kemudian sebagai caleg, apa sih yang Kakak Charles dalam tanda petik jual gitu? Sekaligus ini untuk pesan lah. Oke. Apa sebelum ngopi sore ini kita akhiri, kira-kira apa sih? Yang saya jual kepada masyarakat, saya bilang, kalau Anda ingin sebuah perubahan, Anda ingin bahwa kita tidak hanya ketemu 1 tahun kemudian saya menghilang 4 tahun. Kalau Anda kalau Anda ingin berpikir tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi, bagaimana peningkatan SDM, mari bersama saya. Tapi kalau Anda kemudian hanya berpikir di ujung saja, mungkin bukan saya orangnya. Saya pikir ini memang sebuah hal yang punya banyak konsekuensi, tapi itu pilihan. Dan pilihan dalam politik itu penting gitu, Mas. Saya pikir itu yang saya ingin kembangkan. Baik, terima kasih Kakak Haji Charles Mekiansyah yang telah menemani saya ngopi sore, ngobrol pintar soal restorasi. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Saya pikir masyarakat Jawa Timur, khususnya di Dapil 4, tidak salah kalau memilih Kakak Charles ya. Terima kasih, Mas. Baik. Ya, sahabat, kawan-kawan, ngopi sore, ngobrol pintar soal restorasi, kita sudahi dulu dan kita berjumpa pekan depan untuk topik yang pastinya juga tetap menarik. Makasih.